Usia 40 tahun, bagi sebagian orang, terasa seperti titik tengah dalam hidup. Di usia ini, biasanya seseorang sudah punya pekerjaan tetap, mungkin juga sudah menikah, memiliki anak, bahkan mulai menata masa depan. Tapi justru di titik inilah, banyak orang yang diam-diam terjebak dalam kesalahan-kesalahan finansial yang tidak terlihat. Kesalahan yang awalnya tampak sepele, tapi tanpa disadari, seperti rayap yang perlahan-lahan menggerogoti pondasi keuangan mereka dari dalam. Coba bayangkan seperti ini. Kamu mengendarai mobil dengan kecepatan sedang di jalan tol. Jalannya mulus, musik menyala, dan semuanya terasa baik-baik saja. Tapi tiba-tiba kamu merasa ada suara aneh dari mesin. Kamu abaikan. Suara itu makin keras. Kamu tetap mengabaikannya. Sampai akhirnya, mobilmu mogok di tengah jalan, dan kamu baru sadar, ada kebocoran oli yang dibiarkan sejak lama. Nah, begitu juga dengan keuangan. Banyak orang di usia 40 merasa baik-baik saja, sampai satu titik di mana semuanya runtuh, dan tidak ada waktu lagi untuk memperbaikinya. Kesalahan finansial di usia 40 bukan hanya soal kurang uang. Tapi lebih dari itu, ini soal arah hidup, prioritas, keputusan jangka panjang, dan juga tentang warisan yang akan kamu tinggalkan nanti. Dan ironisnya, semakin mapan seseorang terlihat dari luar, semakin besar kemungkinan mereka menyepelekan masalah-masalah ini dari dalam. Maka dari itu, video ini bukan hanya untuk mereka yang sedang kesulitan keuangan. Justru sebaliknya, ini untuk kamu yang merasa semuanya baik-baik saja. Karena seringkali, bahaya terbesar datang bukan dari hal-hal yang kita takuti, tapi dari hal-hal yang kita abaikan. Sekarang, mari kita bahas dengan tenang dan perlahan, satu persatu. Kita akan masuk ke dalam 10 kesalahan finansial yang sering dilakukan orang di usia 40-an. Tapi ingat, ini bukan tentang menghakimi. Ini tentang menyadarkan. Agar kamu tidak terlambat mengambil langkah yang benar. 1. Tidak menyiapkan dana pensiun secara serius. Mari kita mulai dari satu kesalahan paling klasik, menganggap bahwa pensiun itu masih jauh. Banyak orang di usia 40 merasa mereka masih punya banyak waktu. Saya masih kuat bekerja, begitu pikir mereka. Tapi waktu tidak akan pernah peduli dengan pikiran kita. Pensiun bukan soal umur, tapi soal kesiapan. Dan satu hal yang pasti, waktu terbaik untuk mulai mempersiapkan dana pensiun adalah 10 tahun yang lalu. Waktu terbaik berikutnya adalah hari ini. Di usia 40, kamu sudah tidak bisa menunda lagi. Coba kita ilustrasikan. Misalnya kamu ingin punya dana pensiun sebesar 1 miliar rupiah di usia 60. Jika kamu mulai menabung sejak usia 30, kamu hanya perlu menyisihkan sekitar 1 juta per bulan dengan bunga investasi moderat. Tapi jika kamu baru mulai di usia 40, maka jumlah yang harus kamu sisihkan bisa melonjak 2 kali lipat, bahkan lebih, tergantung kondisi ekonomi dan inflasi. Ini seperti mendaki gunung. Jika kamu mulai dari kaki gunung sejak pagi, kamu bisa naik pelan-pelan, menikmati pemandangan, beristirahat dengan nyaman. Tapi kalau kamu baru mulai mendaki saat matahari hampir terbenam, kamu terpaksa berlari, terburu-buru, dan berisiko terjatuh. Sayangnya, banyak orang mengandalkan gaji mereka saat ini dan mengabaikan fakta bahwa gaji tidak selalu abadi. Ada PHK, ada kondisi kesehatan, ada perubahan industri, bahkan ada resesi. Di saat kamu tidak lagi bisa bekerja seperti dulu, satu-satunya hal yang bisa kamu andalkan adalah dana yang sudah kamu siapkan sejak awal. Ironisnya, banyak orang yang lebih rajin mencicil mobil daripada mencicil masa depan. Mereka rela membayar cicilan kendaraan, rumah mewah, bahkan liburan ke luar negeri, tapi enggan menyisihkan dana untuk masa tua. Alasannya sederhana, hasilnya belum terasa. Tapi justru karena belum terasa itulah, dampaknya bisa sangat fatal. Dan yang lebih parah, sebagian orang merasa cukup hanya dengan berharap pada anak. Mereka berpikir, nanti kalau tua, anak-anak pasti akan merawat saya. Tapi, apakah kamu yakin ingin menjadi beban bagi anak-anakmu di masa depan? Apakah itu warisan yang ingin kamu tinggalkan? Jadi, langkah paling bijak di usia 40 adalah memulai atau memperkuat dana pensiunmu. Tidak peduli berapa besar penghasilanmu sekarang, mulailah dari yang kecil tapi konsisten. Gunakan instrumen investasi yang sesuai dengan profil risikomu. Jangan hanya menabung,
Tapi tanamkan dana itu di tempat yang tumbuh. Kalau kamu belum tahu caranya, belajarlah. Banyak orang menghabiskan berjam-jam untuk scroll media sosial, tapi tidak sanggup meluangkan 1 jam untuk belajar cara kerja reksadana atau instrumen pensiun lainnya. Padahal, itulah yang benar-benar akan menyelamatkanmu di hari tua. Pikirkan masa pensiunmu seperti kamu merancang rumah untuk masa depan. Apakah kamu ingin tinggal di rumah yang nyaman, dengan ketenangan pikiran, atau di rumah penuh kekhawatiran dan ketergantungan? Jawabannya ditentukan oleh keputusanmu hari ini. Usia 40 adalah waktu yang sangat ideal untuk mulai memperbaiki arah. Masih ada 20 tahun sebelum kamu pensiun, waktu yang tidak panjang, tapi cukup jika kamu bergerak sekarang. Dan ingat, lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. 2. Gaya hidup meningkat, tapi tabungan tidak ikut naik. Ada satu fenomena menarik yang sering terjadi di usia 40-an, yaitu meningkatnya gaya hidup tanpa diiringi kenaikan tabungan. Ini disebut juga dengan istilah lifestyle inflation, atau inflasi gaya hidup, walaupun kita hindari penggunaan istilah asing. Intinya begini, semakin besar penghasilan, semakin besar pula pengeluaran, tapi tabungan tetap segitu-segitu saja, bahkan kadang justru menurun. Coba kita ambil contoh sederhana. Ketika masih usia 25 atau 30, kamu mungkin hanya makan di warung biasa, pakai motor bekas, dan liburan ke kota sebelah. Tapi ketika usia 40, karena penghasilan naik, kamu mulai naik mobil, makan di restoran mahal, dan liburan ke luar negeri. Tidak ada yang salah dengan menikmati hasil kerja keras. Tapi yang jadi masalah adalah ketika semua itu dibayar dengan mengorbankan masa depan. Gaya hidup itu seperti air. Kalau tidak dikendalikan, dia akan mengalir kemana-mana, membanjiri semua aspek hidup kita. Dan celakanya, kita jarang sadar sedang kecolongan oleh gaya hidup. Karena semuanya terlihat wajar. Semua teman kerja juga begitu. Semua orang di media sosial juga begitu. Jadi seolah-olah, kalau kita tidak ikut, kita akan tertinggal. Tapi coba renungkan sejenak. Apakah kamu benar-benar butuh semua hal yang kamu beli saat ini? Apakah kamu membeli mobil baru karena benar-benar butuh? Atau karena tetangga baru ganti mobil? Apakah kamu menginap di hotel mewah saat liburan karena memang perlu kenyamanan? Atau karena ingin upload foto yang lebih berkelas? Usia 40 adalah saat di mana kita mulai berpikir lebih jauh. Bukan lagi soal tampil meyakinkan, tapi tentang bagaimana masa depan bisa terjamin. Sayangnya, banyak orang justru terjebak dalam lomba pamer. Mereka berlomba memperlihatkan kesuksesan, padahal yang seharusnya diperlombakan adalah ketenangan batin dan kestabilan finansial. Coba kita bayangkan sebuah kolam. Kalau kamu terus memasukkan air, penghasilan, tapi dasar kolamnya bocor karena gaya hidup yang tidak terkendali, maka seberapa banyak pun air yang kamu masukkan, kolam itu tidak akan pernah penuh. Begitu juga dengan keuanganmu. Gaji besar bukan jaminan aman, kalau pengeluaran ikut membengkak tanpa arah. Dan celakanya, kebanyakan orang baru sadar ketika sudah terlambat. Ketika anak masuk kuliah, dan biaya pendidikan mencapai ratusan juta. Ketika orang tua sakit, dan butuh perawatan panjang. Ketika tiba-tiba terkena PHK, dan simpanan hanya cukup untuk bertahan 2 bulan. Di saat itu, mereka baru sadar, ternyata penghasilan besar selama ini tidak pernah benar-benar menjadi aset. Kalau kamu merasa relate dengan situasi ini, tidak perlu panik. Kamu belum terlambat. Tapi kamu harus mulai mengerem sekarang. Mulailah dengan mencatat pengeluaranmu. Bukan untuk membuatmu pelit, tapi untuk membantumu sadar kemana saja uangmu pergi. Seringkali, setelah dicatat, kita baru sadar betapa borosnya kebiasaan kecil yang kita anggap biasa. Setelah itu, buatlah aturan sederhana. Setiap kali penghasilan naik, naikkan juga persentase tabunganmu. Kalau dulu kamu menabung 10%, sekarang naikkan jadi 20%. Baru sisanya boleh dipakai untuk menyesuaikan gaya hidup. Dengan begitu, kamu tetap bisa menikmati peningkatan penghasilan tanpa mengorbankan masa depan. Ingat, kebebasan finansial itu bukan tentang punya banyak uang, tapi tentang bisa hidup nyaman tanpa ketergantungan, tanpa tekanan, dan tanpa harus bekerja terus-menerus sampai tua. Dan itu semua hanya bisa tercapai jika kamu bisa menahan diri dari godaan gaya hidup yang terus naik tanpa arah.
Kalau hari ini kamu bisa hidup cukup dengan 5 juta per bulan, maka seharusnya saat penghasilanmu 10 juta, kamu masih bisa hidup dengan gaya hidup 8 juta. Selisih 2 jutanya bisa jadi modal masa depan. Tapi kalau gaya hidupmu langsung naik ke 10 juta bahkan lebih, kamu tidak pernah benar-benar menabung. Usia 40 adalah waktu yang ideal untuk mengoreksi semua ini. Karena masih ada waktu untuk menata ulang. Kamu hanya perlu keberanian untuk berkata cukup. Cukup pamer. Cukup gengsi. Dan cukup membandingkan diri dengan orang lain. Mulailah hidup sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Karena yang akan menolongmu di masa tua bukanlah gengsi, tapi tabungan dan investasi. 3. Terlalu fokus pada pendidikan anak, tapi lupa menyiapkan diri sendiri. Orang tua di usia 40-an seringkali terjebak dalam satu kesalahan yang terdengar mulia, tapi bisa berdampak fatal. Terlalu berfokus pada masa depan anak, sambil mengabaikan masa depan dirinya sendiri. Banyak orang tua di Indonesia yang rela mengorbankan segalanya demi anak. Mereka menyisihkan hampir seluruh penghasilan untuk biaya sekolah, kursus, bahkan hal-hal yang sebenarnya belum tentu dibutuhkan anak. Di sisi lain, mereka lupa menyisihkan untuk dana pensiun, dana darurat, atau proteksi kesehatan diri mereka sendiri. Coba kita renungkan ini dengan satu ilustrasi sederhana. Kamu sedang berada di dalam pesawat. Tiba-tiba, tekanan udara menurun drastis, dan masker oksigen jatuh dari atas. Apa instruksi pramugari? Pasang masker ke diri sendiri dulu, baru ke anak. Kenapa? Karena kalau kamu pingsan lebih dulu, kamu tidak bisa menolong siapapun, termasuk anakmu sendiri. Begitu juga dengan keuangan. Jika kamu tidak membangun kestabilan finansial untuk dirimu sendiri, kamu tidak akan bisa menjadi penopang yang kuat bagi anak-anakmu. Banyak orang tua yang berpikir, asal anak saya sukses, saya rela susah. Tapi mereka lupa, dunia tidak selalu berjalan sesuai rencana. Bagaimana kalau anakmu nanti tidak secerdas yang kamu harapkan? Bagaimana kalau mereka punya jalan hidup yang berbeda dari yang kamu susun? Bagaimana kalau, nanti saat kamu tua dan butuh bantuan, anak-anakmu sendiri sedang berjuang menghidupi keluarganya? Membesarkan anak memang tanggung jawab orang tua. Tapi mempersiapkan masa tua adalah tanggung jawab pribadi yang tidak boleh dilimpahkan ke siapapun. Apalagi kepada anak. Ada sebuah kisah nyata yang sering terdengar. Seorang ibu bekerja keras, mengambil lembur demi membiayai kuliah anaknya di luar negeri. Tapi saat ibu itu pensiun, dia sakit-sakitan dan tidak punya dana pensiun. Anaknya berhasil, tapi sang ibu harus mengandalkan belas kasihan anak untuk hidup. Padahal, jika sejak awal sang ibu menyisihkan sedikit untuk dirinya sendiri, mungkin cerita itu akan berbeda. Pendidikan anak memang penting, tapi tidak semua pendidikan harus mahal. Banyak orang tua yang terjebak dalam ilusi bahwa semakin mahal sekolah anak, semakin besar pula peluang suksesnya. Padahal, keberhasilan seseorang bukan semata-mata dari lembaga pendidikan, tapi dari nilai-nilai hidup yang ditanamkan sejak kecil, tanggung jawab, kejujuran, disiplin, dan rasa ingin belajar. Anak-anak yang melihat orang tuanya disiplin menabung, hidup sederhana, dan berpikir panjang, justru akan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Mereka belajar bukan dari kata-kata, tapi dari teladan nyata yang mereka lihat setiap hari. Jadi, jangan merasa bersalah ketika kamu memilih untuk membagi alokasi keuangan secara adil antara anak dan dirimu sendiri. Kamu tidak sedang egois. Kamu sedang realistis. Kamu sedang menyiapkan masa depan yang lebih sehat untuk semua. Mulailah dengan menyeimbangkan anggaran keluarga. Buat pos khusus untuk dana pensiunmu. Jangan biarkan semua habis untuk biaya anak. Ingat, nanti saat kamu sudah tidak produktif, satu-satunya yang bisa menolongmu adalah dana yang sudah kamu bangun sejak dini. Jika kamu bisa membayar jutaan rupiah per bulan untuk sekolah anak, maka kamu juga harus bisa menyisihkan ratusan ribu untuk masa pensiunmu. Jangan sampai semua uang habis untuk masa depan anak, tapi masa tuamu kosong, hampa, dan bergantung. Karena di akhir hidup nanti, anak-anakmu bisa tetap mencintaimu meski kamu tidak membayar sekolah termahal. Tapi mereka akan jauh lebih tenang jika tahu orang tuanya mandiri, tidak tergantung, dan bisa hidup dengan tenang tanpa membebani siapapun. 4. Tidak punya dana darurat yang cukup. Kita semua tahu bahwa hidup penuh kejutan. Tapi anehnya, hanya sedikit orang yang benar-benar siap ketika kejutan itu datang.
Dan salah satu bentuk kesiapan paling penting, yang justru sering diabaikan, adalah dana darurat. Apa itu dana darurat? Singkatnya, ini adalah uang yang disiapkan secara khusus untuk situasi tak terduga. Misalnya kamu tiba-tiba kehilangan pekerjaan, terkena musibah, kendaraan rusak, atau anggota keluarga sakit. Situasi-situasi seperti ini tidak bisa diprediksi, tapi sangat mungkin terjadi. Di usia 40-an, risiko hidup mulai meningkat. Kesehatan tidak sekuat dulu, anak-anak mulai membutuhkan biaya besar, orang tua mungkin mulai sakit-sakitan. Dan di saat yang sama, kamu mungkin sudah punya cicilan rumah, kendaraan, atau kewajiban lain yang tidak bisa ditunda. Tanpa dana darurat, satu kejadian tak terduga saja bisa membuat seluruh struktur keuanganmu roboh. Bayangkan kamu sedang berjalan di jembatan gantung yang tinggi. Selama semuanya baik-baik saja, kamu bisa lewat dengan tenang. Tapi kalau ada satu papan yang patah, kamu bisa jatuh, kecuali kamu punya tali pengaman. Dana darurat adalah tali pengaman itu. Ia tidak mencegah musibah terjadi, tapi membuatmu tetap selamat ketika musibah datang. Idealnya, dana darurat minimal sebesar 6 kali pengeluaran bulanan. Kalau pengeluaranmu 10 juta per bulan, berarti kamu butuh dana darurat sebesar 60 juta. Bukan untuk diinvestasikan. Bukan untuk dipakai liburan. Tapi disimpan khusus, dalam bentuk yang mudah dicairkan, dan hanya digunakan saat benar-benar dibutuhkan. Sayangnya, banyak orang merasa menabung dana darurat itu boros. Mereka lebih memilih menginvestasikan semuanya atau menggunakan uangnya untuk hal-hal yang lebih terlihat hasilnya. Tapi di saat terjadi krisis, mereka terpaksa mencairkan investasi dengan kerugian, menjual aset dengan harga tertekan, atau bahkan berutang dengan bunga tinggi. Dan semua itu bisa dicegah jika mereka punya dana darurat yang cukup. Jangan menunggu kejadian buruk terjadi baru sadar pentingnya dana ini. Mulailah dari sekarang. Sisihkan sedikit demi sedikit dari penghasilanmu, dan simpan di rekening terpisah. Jangan digabung dengan tabungan harian atau rekening gaji. Buatkan kotak khusus yang hanya boleh dibuka saat benar-benar darurat. Dengan punya dana darurat yang memadai, kamu akan merasa jauh lebih tenang. Kamu tidak akan panik jika mendadak harus rawat inap. Kamu tidak akan stres jika kendaraanmu butuh perbaikan. Dan yang paling penting, kamu tidak akan terpaksa berutang dalam kondisi lemah, di mana keputusan bisa menjadi sangat emosional. Ingat, keamanan finansial bukan soal seberapa besar pendapatanmu, tapi seberapa siap kamu menghadapi ketidakpastian. Dan di usia 40-an, ketidakpastian justru makin sering muncul. Maka, dana darurat bukan lagi pilihan, tapi keharusan. 5. Terjebak dalam cicilan jangka panjang tanpa perhitungan matang. Salah satu jebakan finansial yang seringkali menjerat orang di usia 40-an adalah cicilan. Rumah, mobil, gadget terbaru, renovasi rumah, bahkan liburan, semua bisa dicicil. Dan karena penghasilan dianggap sudah stabil, banyak orang merasa mampu untuk mengambil cicilan dalam jumlah besar dan jangka waktu panjang. Masalahnya bukan pada cicilannya itu sendiri. Karena kredit, jika digunakan secara bijak, memang bisa membantu mempercepat pencapaian tujuan finansial. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika seseorang mengambil cicilan demi gengsi, demi keinginan sesaat, atau tanpa perhitungan dampak jangka panjangnya. Coba bayangkan ini, kamu memiliki penghasilan 15 juta rupiah per bulan. Kemudian kamu mengambil cicilan rumah 5 juta, mobil 4 juta, dan beberapa cicilan kecil lain seperti kartu kredit, cicilan elektronik, atau pinjaman online. Totalnya, bisa jadi lebih dari 70% penghasilanmu habis hanya untuk membayar cicilan. Sisanya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak ada ruang untuk menabung, apalagi berinvestasi. Ini seperti kamu berlari di treadmill yang semakin lama semakin cepat. Kamu harus terus berlari hanya untuk tetap di tempat. Kalau kamu berhenti, karena sakit, kehilangan pekerjaan, atau kondisi darurat lain, maka kamu akan terjatuh, dan konsekuensinya bisa sangat menyakitkan. Denda, tagihan menumpuk, bahkan kehilangan aset. Lebih dari itu, banyak orang yang tidak sadar bahwa cicilan jangka panjang mengikat masa depan mereka. Bayangkan kamu mengambil cicilan 20 tahun di usia 40. Artinya, kamu akan terus membayar hingga usia 60. Dan di usia itu,
Belum tentu kamu masih bisa bekerja seproduktif sekarang. Belum tentu juga kondisi pasar tenaga kerja masih sebaik hari ini. Jadi sebelum mengambil cicilan, tanyakan 3 hal penting. Pertama, apakah barang yang kamu cicil benar-benar produktif atau hanya konsumtif? Cicilan rumah untuk tempat tinggal memang bisa jadi kebutuhan pokok, tapi cicilan mobil mewah hanya untuk terlihat keren, itu lain cerita. Kedua, apakah kamu sudah punya dana darurat yang cukup? Karena cicilan tetap harus dibayar walau kamu sakit, kehilangan pekerjaan, atau penghasilan menurun. Dan ketiga, berapa lama kamu siap terikat secara finansial? Cicilan panjang artinya beban jangka panjang. Jika kamu sudah merasa lelah bekerja saat ini, bayangkan bagaimana rasanya saat 10 tahun ke depan kamu masih harus mengejar cicilan yang sama. Ada satu kebiasaan buruk yang sering terjadi, mengambil cicilan maksimal sesuai kemampuan bayar saat ini, tanpa menyisakan ruang bernapas. Ini sangat berbahaya, karena hidup tidak pernah stagnan. Akan ada masa sulit, akan ada kebutuhan mendadak. Jika semua ruang keuanganmu sudah penuh dengan cicilan, maka kamu tidak punya fleksibilitas untuk menghadapi masa depan. Dan ironisnya, banyak orang mengambil cicilan untuk memenuhi standar hidup yang ditetapkan oleh orang lain. Supaya dianggap sukses, supaya tidak kalah gaya, supaya terlihat mapan. Padahal yang terlihat tidak selalu mencerminkan yang sesungguhnya. Banyak orang yang terlihat kaya dari luar, tapi di dalam, hidup dalam tekanan cicilan yang menyesakan. Lebih bijak jika kamu menunda pembelian sampai mampu membayar tunai, atau setidaknya membayar dengan cicilan yang ringan dan jangka pendek. Jangan mudah tergoda promo, hanya sekian rupiah per bulan. Karena sekian rupiah itu, jika dikalikan bertahun-tahun, bisa jadi beban besar yang menumpuk tanpa terasa. Berpikirlah seperti seorang pemain catur. Lihat bukan hanya langkah saat ini, tapi juga 5 langkah ke depan. Jangan karena ingin terlihat menang sekarang, kamu malah kalah dalam jangka panjang. Usia 40 bukan waktu untuk bermain-main dengan cicilan. Ini adalah saatnya menguatkan pondasi finansial, bukan menambah beban jangka panjang. Jika kamu saat ini sudah terlanjur memiliki banyak cicilan, jangan panik. Susun ulang prioritas. Lunasi yang berbunga tinggi terlebih dahulu. Tahan dulu keinginan untuk mengambil cicilan baru. Dan mulai hidup dengan prinsip, tidak semua keinginan harus dipenuhi sekarang juga. Hidup tanpa cicilan bukan berarti hidup membosankan. Justru di sanalah kamu bisa merasakan kebebasan. Tidak takut saat tanggal jatuh tempo datang. Tidak cemas saat penghasilan sedikit turun. Dan yang paling penting, kamu bisa tidur lebih tenang. 6. Tidak punya perlindungan asuransi yang memadai. Banyak orang merasa asuransi itu buang-buang uang. Saya sehat kok. Untuk apa bayar premi tiap bulan? Kalimat ini sering terdengar, terutama dari mereka yang merasa masih kuat, aktif, dan belum pernah merasakan sakit berat. Tapi justru karena belum pernah sakit itulah, mereka belum merasakan betapa pentingnya perlindungan asuransi. Di usia 40-an, risiko kesehatan mulai naik. Metabolisme melambat. Daya tahan tubuh tidak sekuat dulu. Dan secara statistik, inilah masa di mana penyakit-penyakit seperti tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes, atau bahkan kanker mulai muncul diam-diam. Kadang tanpa gejala, dan tiba-tiba menjadi serius. Saat kamu sehat, asuransi terasa seperti beban. Tapi saat kamu sakit, asuransi bisa jadi penyelamat. Dan bukan hanya untuk kamu, tapi juga untuk keluargamu. Bayangkan kamu adalah tulang punggung keluarga. Kamu yang membayar sekolah anak, membayar cicilan, menafkahi istri, menanggung orang tua. Lalu suatu hari, kamu harus dirawat di rumah sakit selama 1 minggu. Tanpa asuransi, kamu harus membayar belasan hingga puluhan juta rupiah. Kalau kamu tidak punya dana darurat, kamu akan terpaksa menjual aset atau berutang. Dan jika kondisi makin parah, mungkin kamu bahkan kehilangan kemampuan untuk bekerja. Apa yang terjadi setelah itu? Bukan hanya kamu yang menderita, tapi seluruh anggota keluarga yang bergantung padamu juga ikut terdampak. Semua rencana yang sudah kamu susun bisa berantakan hanya karena satu insiden yang tidak direncanakan. Asuransi bukan hanya soal uang. Ini soal tanggung jawab. Ini adalah bentuk perlindungan terhadap orang-orang yang kamu cintai, agar mereka tidak terjerumus dalam kesulitan hanya karena kamu tidak mempersiapkan diri lebih awal.
Ada beberapa jenis perlindungan dasar yang sebaiknya kamu miliki. Pertama, asuransi kesehatan. Ini wajib. Pastikan kamu memiliki perlindungan yang cukup untuk menanggung biaya rumah sakit, bukan hanya rawat jalan biasa. Kedua, asuransi jiwa, terutama jika kamu adalah pencari nafkah utama. Asuransi ini memberikan perlindungan finansial untuk keluargamu jika terjadi hal terburuk pada dirimu. Dan ketiga, jika kamu punya usaha atau aset besar, pertimbangkan juga asuransi properti atau asuransi usaha. Tapi tentu saja, tidak semua produk asuransi baik. Banyak orang tertipu asuransi yang dibungkus investasi, dijanjikan imbal hasil tinggi, tapi premi besar dan perlindungan kecil. Oleh karena itu, kamu harus belajar. Pelajari jenis-jenis asuransi. Bandingkan polis dari berbagai perusahaan. Jangan tergiur janji manis agen. Fokus pada perlindungan, bukan pada uang kembali. Lebih baik bayar premi 300.000 per bulan dan mendapat perlindungan yang jelas, daripada bayar 1 juta per bulan tapi tidak tahu untuk apa uang itu digunakan. Usia 40 adalah saat yang ideal untuk melengkapi semua perlindungan ini. Masih cukup muda untuk mendapat premi yang terjangkau, tapi cukup matang untuk tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus. Ingat, kamu bisa saja sehat hari ini, tapi tidak ada yang bisa menjamin besok. Dan keputusan hari ini bisa menjadi pagar pengaman terbaik untuk masa depanmu dan orang-orang yang kamu cintai. 7. Menunda investasi karena takut rugi atau merasa terlambat. Salah satu kesalahan yang paling sering terjadi di usia 40-an adalah menunda berinvestasi dengan alasan-alasan seperti, saya belum paham, takut rugi, sudah telat, atau nanti saja kalau sudah lebih stabil. Padahal, waktu adalah elemen paling penting dalam dunia investasi. Dan justru di usia 40-an, kamu sudah tidak punya banyak waktu untuk terus menunda. Banyak orang berpikir investasi itu hanya untuk anak muda, atau hanya untuk orang kaya, atau bahkan hanya untuk yang berani ambil risiko tinggi. Padahal, investasi adalah bagian dari perencanaan keuangan yang seharusnya dimiliki semua orang, tidak peduli usia, status sosial, atau besar kecilnya penghasilan. Analoginya begini, bayangkan kamu menanam pohon. Semakin cepat kamu menanam, semakin cepat pula pohon itu tumbuh, berakar, dan akhirnya berbuah. Tapi kalau kamu menunggu sampai tanahnya sempurna, cuacanya ideal, dan semua alat sudah tersedia, kamu bisa menunggu seumur hidup dan tidak pernah menanam apa-apa. Begitu juga dengan investasi. Banyak orang terlalu sibuk menunggu waktu yang tepat, sampai akhirnya mereka tidak pernah benar-benar mulai. Dan ketika sadar, waktu sudah habis. Usia 50 atau bahkan 60, dan akhirnya menyesal karena dana pensiun tidak cukup, simpanan tidak tumbuh, dan peluang-peluang emas sudah lewat. Memang benar bahwa investasi mengandung risiko. Tapi justru karena itulah, kamu harus belajar. Belajar bukan untuk menjadi ahli dalam semalam, tapi agar kamu tahu di mana posisi yang nyaman dan aman untukmu. Sekarang ini, ada banyak instrumen investasi yang bisa dipelajari dan dijangkau oleh masyarakat umum. Dari yang paling konservatif seperti deposito dan obligasi negara, hingga yang lebih progresif seperti reksadana saham atau emas digital. Mulailah dari yang kecil. Sisihkan uang belanja 100.000 dan coba beli reksadana pasar uang. Lihat bagaimana cara kerjanya. Pelajari fluktuasinya. Pahami laporan bulanannya. Lalu tingkatkan sedikit demi sedikit. Seiring waktu, pengetahuan dan kepercayaan dirimu akan tumbuh bersama pertumbuhan dana itu. Masalahnya, banyak orang merasa gengsi untuk memulai dari kecil. Mereka berpikir, hasilnya sedikit, tidak sepadan. Padahal, tujuan utama di awal bukan hasil, tapi kebiasaan. Karena kebiasaan inilah yang nantinya akan menjadi sistem. Dan sistem itulah yang akan mengamankan masa depanmu. Ada juga yang takut rugi karena pernah mendengar cerita buruk tentang investasi. Ada yang kehilangan uang karena ikut-ikutan tren, tanpa paham apa yang mereka beli. Tapi jangan salahkan investasinya. Salahkan caranya. Salahkan ketidaksiapan dalam mengambil keputusan. Karena pada dasarnya, semua bentuk investasi bisa baik jika digunakan dengan pengetahuan dan strategi yang tepat. Yang lebih berbahaya justru adalah tidak berinvestasi sama sekali. Uang yang hanya disimpan di rekening tabungan akan tergerus inflasi.
Nilainya mungkin tetap 10 juta, tapi daya belinya menyusut perlahan-lahan. Dan dalam jangka waktu panjang, kamu bisa kehilangan lebih banyak hanya karena tidak bertindak. Jadi jika hari ini kamu masih belum mulai, jangan tunda lagi. Tidak perlu langsung besar. Tidak perlu langsung paham semua. Tapi mulailah dari satu langkah kecil yang konsisten. Karena dalam dunia finansial, waktu bukan hanya uang, waktu adalah segalanya. Dan ingat, kamu bukan berinvestasi untuk jadi kaya dalam semalam. Kamu berinvestasi agar masa depanmu lebih tenang, lebih aman, dan tidak tergantung pada siapapun. Bahkan jika kamu tidak pernah menjadi miliarder, setidaknya kamu tidak akan menjadi beban. Usia 40 bukan terlalu tua untuk mulai berinvestasi. Justru ini usia terbaik kedua setelah usia 20. Kamu sudah cukup matang untuk tahu risiko. Sudah cukup dewasa untuk konsisten. Dan sudah cukup bijak untuk berpikir panjang. Jadi, tanamkan ini dalam benakmu. Investasi itu bukan untuk orang pintar, tapi untuk orang yang mau belajar dan bertindak. 8. Terlalu bergantung pada satu sumber penghasilan. Kesalahan berikutnya yang sangat krusial, namun sering diabaikan, adalah terlalu bergantung pada satu sumber penghasilan. Di usia 40-an, kebanyakan orang sudah bekerja di posisi yang relatif stabil. Gaji tetap tiap bulan, tunjangan rutin, mungkin juga bonus tahunan. Karena itu, mereka merasa nyaman. Terlalu nyaman. Masalahnya, kenyamanan itu bisa jadi jebakan. Karena dalam dunia yang serba cepat berubah seperti sekarang, tidak ada yang benar-benar pasti. Industri bisa terguncang. Perusahaan bisa tutup. Jabatan bisa digantikan oleh teknologi. Dan di saat itu terjadi, jika kamu hanya punya satu sumber penghasilan, kamu akan langsung kehilangan segalanya dalam satu pukulan. Coba bayangkan kamu sedang berdiri di atas satu kaki. Selama lantainya rata dan anginnya tenang, kamu mungkin bisa bertahan. Tapi begitu ada goyangan sedikit saja, kamu bisa langsung terjatuh. Tapi jika kamu berdiri di atas 2 atau 3 kaki, seperti meja, kamu akan jauh lebih stabil. Itulah pentingnya memiliki beberapa sumber penghasilan. Bukan berarti kamu harus punya bisnis besar atau kerja sambilan siang malam. Tapi kamu bisa mulai dari hal kecil. Misalnya, membuka usaha sampingan dari hobi, menjual barang bekas yang tidak terpakai, menulis, menjadi mentor, atau membuat konten online. Bahkan investasi yang menghasilkan dividen atau bunga bisa menjadi sumber penghasilan tambahan jika dikelola dengan tepat. Yang penting adalah menciptakan arus uang masuk dari berbagai jalur. Bukan untuk memperkaya diri secara berlebihan, tapi untuk menciptakan jaring pengaman. Agar jika satu pintu tertutup, kamu masih punya pintu-pintu lain yang terbuka. Kenyataannya, banyak orang kehilangan pekerjaan di usia 40-an dan sangat kesulitan memulai dari awal. Mereka sudah terbiasa dengan satu sistem kerja, satu jenis keterampilan, dan satu jalur penghasilan. Ketika semuanya hilang, mereka kebingungan. Tidak tahu harus mulai dari mana. Dan itu adalah posisi yang sangat tidak ideal. Bahkan jika kamu merasa aman saat ini, bukan berarti kamu akan aman selamanya. Maka dari itu, gunakan waktu sekarang untuk mulai membangun fondasi baru. Pelajari keterampilan baru. Cari peluang tambahan. Mulai dari kecil, tapi konsisten. Karena kekuatan tidak selalu datang dari yang besar, tapi dari yang tidak pernah berhenti berkembang. Dan jangan lupa, diversifikasi penghasilan juga membuatmu lebih berdaya. Kamu tidak akan mudah ditekan oleh atasan, tidak mudah cemas jika satu klien hilang, dan tidak merasa dunia runtuh hanya karena bonus tahunan tidak cair. Usia 40 adalah saat terbaik untuk menciptakan pilar-pilar baru dalam kehidupan finansialmu. Jangan hanya berdiri di atas satu kaki. Bangun kaki kedua, ketiga, bahkan keempat. Bukan karena kamu rakus, tapi karena kamu cerdas. Karena dalam hidup ini, kita tidak pernah tahu dari mana bahaya akan datang. Tapi kita bisa tahu bahwa lebih banyak sumber daya berarti lebih besar kemungkinan untuk bertahan, beradaptasi, dan menang. 9. Tidak menyadari dampak gaya hidup yang diam-diam meningkat. Pada usia 40-an, banyak orang akhirnya mulai merasakan buah dari kerja keras mereka selama 2 dekade sebelumnya. Gaji naik, jabatan meningkat, anak-anak tumbuh besar,
bahkan mungkin sudah punya rumah dan kendaraan pribadi. Tapi justru di titik ini, banyak orang terjebak dalam satu jebakan keuangan yang sangat licin, lifestyle trap. Apa itu lifestyle trap? Ini adalah kondisi di mana pendapatan kamu meningkat, tapi pengeluaran kamu juga meningkat, bahkan lebih cepat. Dulu saat gaji 5 juta, kamu bisa hidup dengan sederhana. Tapi sekarang ketika gaji sudah 15 juta, entah kenapa semuanya jadi terasa pas-pasan juga. Bukan karena kebutuhan meningkat secara objektif, tapi karena standar gaya hidupmu ikut naik, tanpa kamu sadari. Kamu mulai makan di tempat yang lebih mahal. Belanja barang bermerek karena sudah saatnya naik kelas. Liburan lebih mewah karena merasa harus dinikmati mumpung bisa. Semua terlihat sah dan normal. Tapi lama-lama, kebiasaan ini mengikis kemampuan finansialmu secara perlahan, dan diam-diam berbahaya. Yang membuatnya rumit, lifestyle trap ini tidak terasa seperti kesalahan. Justru seringkali dibungkus dengan narasi, saya pantas dapat yang terbaik. Atau, ini adalah reward atas kerja keras saya. Padahal, jika tidak dikontrol dengan sadar, peningkatan gaya hidup ini bisa membuatmu merasa stagnan meskipun penghasilanmu terus meningkat. Inilah mengapa banyak orang yang terlihat mapan dari luar, tapi di baliknya mereka menanggung beban finansial besar, cicilan di mana-mana, tabungan tipis, dan tekanan sosial untuk terus mempertahankan citra tertentu. Maka dari itu, kamu perlu melakukan introspeksi keuangan secara rutin. Lacak kemana uangmu pergi. Bandingkan antara kebutuhan dan keinginan. Jangan sampai kamu bekerja keras hanya untuk membiayai gaya hidup yang tidak benar-benar kamu nikmati atau butuhkan. Ada sebuah prinsip sederhana namun sangat kuat. Just because you can, doesn't mean you should. Hanya karena kamu bisa beli mobil baru, bukan berarti kamu harus beli. Hanya karena kamu bisa makan di restoran mahal, bukan berarti kamu harus tiap minggu ke sana. Bijaklah dalam membedakan antara menikmati hidup dan memanjakan diri secara impulsif. Karena orang yang cerdas bukan yang punya banyak uang, tapi yang tahu bagaimana mengelola uangnya untuk memberi dampak jangka panjang. Ingat, masa depanmu tidak akan aman hanya karena kamu terlihat sukses hari ini. Tapi masa depanmu akan kuat jika kamu hidup di bawah kemampuanmu hari ini dan mengelola keuangan dengan sadar. 10. Mengabaikan persiapan warisan dan perencanaan harta. Poin terakhir ini mungkin terdengar agak berat, tapi sangat penting. Banyak orang di usia 40-an yang belum memikirkan bagaimana mengelola, membagi, dan meninggalkan harta mereka jika suatu hari nanti mereka tidak ada. Padahal, ini bukan soal kekayaan, ini soal tanggung jawab. Fakta psikologis yang menarik, banyak orang menunda pembicaraan soal warisan dan harta karena dianggap pamali, nanti saja kalau sudah tua, atau bahkan karena merasa belum cukup kaya untuk mulai merencanakan. Ini adalah kesalahan yang bisa sangat merugikan keluarga yang ditinggalkan. Mengapa penting? Karena tanpa perencanaan yang jelas, harta yang kamu kumpulkan selama puluhan tahun bisa menjadi sumber konflik keluarga. Bisa membuat anak-anak saling berselisih. Bisa membuat pasanganmu kebingungan. Bahkan bisa membuat proses hukum menjadi panjang, mahal, dan menyakitkan secara emosional. Sebaliknya, jika kamu sudah mulai menyusun perencanaan warisan sejak usia 40-an, kamu memberikan kejelasan. Kamu menjaga keharmonisan. Kamu memastikan bahwa harta yang kamu kumpulkan bisa memberi manfaat bagi orang-orang yang kamu cintai, bukan justru menjadi sumber kerusakan. Perencanaan warisan tidak selalu soal wasiat besar seperti di sinetron. Tapi bisa dimulai dari hal sederhana, membuat daftar aset yang kamu miliki. Menentukan siapa yang akan mengurus keuanganmu jika kamu sakit. Menulis surat wasiat informal. Menyusun daftar PIN dan password penting. Bahkan sekadar memberitahu pasangan atau anak-anak tentang asuransi yang kamu punya. Lebih dari itu, kamu juga bisa mempertimbangkan membuat surat kuasa notaris, hibah bertahap, atau menyiapkan dokumen waris syariah atau sesuai hukum positif Indonesia. Tujuannya bukan untuk pamer, tapi untuk memberikan kendali dan ketenangan. Karena sejatinya, harta yang kamu tinggalkan bukan sekadar angka, tapi amanah. Dan semakin besar amanah itu, semakin besar pula tanggung jawab untuk mengelolanya dengan bijak, termasuk setelah kamu tidak ada. Yang menarik, orang-orang terkaya di dunia adalah orang yang sangat detail dalam hal perencanaan warisan. Karena mereka tahu, bukan seberapa banyak yang kamu kumpulkan,
Tapi seberapa baik kamu merencanakan distribusinya? Usia 40 adalah saat ideal untuk mulai memikirkan hal ini. Bukan karena kamu sudah tua, tapi karena kamu sudah cukup matang untuk berpikir jauh ke depan. Dan justru orang yang menyiapkan kematian dengan tenang, biasanya adalah orang yang menjalani hidup dengan paling bijaksana. Ke-10 kesalahan ini bukan hal yang bisa dihindari dengan instan. Tapi begitu kamu menyadarinya, kamu bisa mulai mengubah arah. Usia 40 bukan akhir segalanya. Justru ini adalah titik balik yang luar biasa kuat. Karena disinilah kamu punya cukup pengalaman untuk memahami realitas, tapi juga masih cukup waktu untuk membentuk masa depan. Jangan menunggu sampai usia 50 atau 60 untuk menyadari bahwa kamu bisa hidup lebih bijak hari ini. Mulailah dari kesadaran. Teruskan dengan tindakan. Dan pertahankan dengan konsistensi. Karena kebahagiaan finansial di masa tua bukan dibangun dari gaji besar, tapi dari keputusan-keputusan kecil yang kamu buat hari ini, dengan sadar, terencana, dan penuh tanggung jawab.